Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmi Rahmayanti, NPM 195500045. Di video ini saya akan mempresentasikan bahasan mengenai basis dan dimensi dalam ruang vektor untuk memenuhi tugas aljabar linear. Untuk mempelajari basis dan dimensi dalam ruang vektor ini, alangkah lebih baik apabila memahami terlebih dahulu mengenai ruang vektor, subruang vektor, kombinasi linear, dan juga kebebasan linear. Baik, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu basis. Nah, definisi basis yaitu jika V adalah sembarang ruang vektor dan S sama dengan V1, V2, dan seterusnya hingga dengan Vr, merupakan himpunan berhingga dari vektor-vektor pada V, pada ruang vektor V, maka S kita namakan basis untuk V. Jika yang pertama, S bebas linear, dan yang kedua, S merentang V. Nah, dari definisi ini, kita dapat menyimpulkan bahwa sebuah himpunan berhingga dapat dikatakan sebagai basis atau dapat dinamakan sebagai basis apabila himpunan berhingga itu bebas linear dan juga merentang. Atau bisa kita simpulkan bahwa bebas linear dan merentang ini merupakan syarat agar sebuah himpunan berhingga dapat dinamakan sebagai basis. Nah, untuk lebih memahami mengenai syarat-syarat ini, mari kita ulas kembali materi mengenai bebas linear dan juga merentang. Yang pertama, merentang. Jika V1, V2, dan Vr adalah vektor-vektor pada ruang vektor V, dan jika masing-masing vektor pada V dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear, V1, V2, dan seterusnya hingga dengan Vr, maka dapat dikatakan bahwa vektor-vektor ini merentang V. Maka dengan kata lain, sebuah vektor-vektor yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear adalah vektor-vektor yang dapat dikatakan merentang V. Nah, lalu yang seperti apa itu kombinasi linear? Nah, definisi dari kombinasi linear yaitu sebuah vektor W dinamakan kombinasi linear dari vektor-vektor V1, V2, dan seterusnya hingga dengan Vr jika vektor-vektor tersebut dapat diungkapkan dalam bentuk W sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 dan seterusnya hingga dengan KR Vr, di mana K1, K2, dan seterusnya hingga dengan KR adalah skalar. Jadi, vektor-vektor yang dapat diungkapkan dalam bentuk seperti ini adalah vektor-vektor yang dapat dinamakan sebagai kombinasi linear. Dan vektor-vektor yang dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear adalah vektor-vektor yang dapat merentang di ruang vektor V. Selanjutnya yaitu kebebasan linear. Syarat kedua untuk sebuah himpunan berhingga dapat dikatakan sebagai basis yaitu bahwa himpunan itu bebas linear. Nah, definisi dari bebas linear itu sendiri yaitu jika S sama dengan V1, V2, dan seterusnya hingga dengan Vr adalah himpunan vektor, maka persamaan vektor K1 V1 plus K2 V2 dan seterusnya hingga dengan KR Vr sama dengan 0 mempunyai paling sedikit satu pemecahan, yakni K1 sama dengan 0, K2 sama dengan 0, dan seterusnya hingga dengan KR sama dengan 0. Nah, dengan kata lain bahwa persamaan vektor ini mempunyai pemecahan trivial, pemecahan yang memiliki satu pemecahan saja yaitu 0. Apabila persamaan vektor ini memiliki satu pemecahan, maka himpunan vektor ini dapat dikatakan sebagai bebas linear, himpunan yang bebas linear. Sementara apabila ada pemecahan lain selain pemecahan 0 ini, maka himpunan vektor tersebut dikatakan sebagai himpunan tak bebas linear. Untuk lebih memahami mengenai basis, mari kita lihat contoh soal basis. Misalkan V1 sama dengan 210, V2 sama dengan 321, dan V3 sama dengan 531. Perlihatkanlah bahwa himpunan S, V1, V2, V3 adalah basis untuk R3. Nah, untuk penyelesaian soal tadi, pertama, syarat suatu himpunan vektor dikatakan sebagai basis pada ruang vektor R3 adalah himpunan vektor itu harus bebas linear dan merentang dalam ruang vektor R3. Sebagaimana tadi bahwa bebas linear dan juga merentang adalah syarat agar sebuah himpunan dapat dikatakan sebagai basis. Nah, untuk memperlihatkan bahwa S merentang R3, perlihatkanlah bahwa sembarang vektor B, B1, B2, B3 dapat dinyatakan sebagai kombinasi linear. Jadi, ditulis B sama dengan K1 V1 ditambah K2 V2 plus K3
V3. Sehingga B1, B2, B3 sama dengan K1 dikali vektor V, ditambah K2 dikali vektor V2, ditambah K3 dikali vektor V3. Lalu B1, B2, B3 sama dengan 2K1 ditambah 3K2 ditambah 5K3, K1 plus 2K2 plus 3K3, K2 plus K3. Maka diperoleh persamaan dari sini, yaitu 2K1 plus 3K2 plus 5K3 sama dengan B1, K1 plus 2K2 plus 3K3 sama dengan B2, K2 plus K3 sama dengan B3. Untuk memperlihatkan bahwa S merentang di V, maka kita harus perlihatkan bahwa persamaan di atas mempunyai pemecahan untuk semua pilihan B, B1, B2, B3. Nah, untuk membuktikan bahwa S bebas linier, harus diperlihatkan bahwa satu-satunya pemecahan dari K1 V1 plus K2 V2 plus K3 V3 sama dengan 0 adalah K1 sama dengan K1 sama dengan K2 sama dengan K3 sama dengan 0. Nah, jika ditulis dalam SPLTV, maka persamaan di atas ini dapat kita tulis dalam SPLTV jadi seperti ini. Agar pemecahan, satu-satunya pemecahan dari SPLTV ini adalah 0. Nah, secara serempak dapat dibuktikan bahwa S bebas linier dan merentang R3 dengan memperlihatkan bahwa determinan matriks koefisien itu tidak sama dengan 0. Sehingga determinan yang dari persamaan SPLTV tadi diketahui adalah 0. Ternyata determinannya itu 0 sehingga S bukan merupakan sebuah basis dari R3. Nah, selanjutnya pembahasan mengenai dimensi dalam ruang vektor. Definisi dari dimensi itu sendiri yaitu dimensi sebuah ruang vektor V yang berdimensi berhingga didefinisikan sebagai banyaknya vektor pada basis untuk V. Nah, untuk lebih memahami dimensi, langsung saja ke contoh soal. Tentukan basis dan dimensi serta solusi dari sistem persamaan linier homogen berikut ini. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama, kita selesaikan persamaan linier homogen ini menggunakan OBE. Jadi dapat ini. Lalu, ini kan kita jadikan satu utama ya. Dan di bawah satu utama itu harus 0. Jadi, yang ini 2, yang 1 sama 3 ini kita operasikan agar menjadi 0. Nah, gimana caranya? Yaitu min B1 plus B2 untuk baris kedua, dan untuk baris ketiganya min 3B1 plus B3. Lalu kita operasikan baris B2 ini dengan min B1 plus B2, dan baris B3-nya ini semuanya dengan min 3B1 plus B3. Nah, didapat hasilnya seperti ini. Setelah itu, ini kan udah satu utama, di sini 0. Nah, ini kita jadikan sebagai satu utama di baris kedua. Nah, di bawah satu utama harus 0. Jadi, 2 ini kita operasikan dengan min 2B2 plus B3 agar menjadi 0. Jadi, kita operasikan si baris ketiga ini dengan min 2B2 plus B3. Jadi, semuanya operasi sehingga didapat seperti ini. Sehingga didapat hasil di bawah ini. Nah, di bawah ini kan di baris ketiganya sudah 0 semua. Jadi, langsung saja kita lihat persamaan yang bersesuaiannya. Persamaan yang bersesuaian dari hasil ini yaitu X1 plus 2X2 plus 2X3 min X4 plus 3X5 sama dengan 0, dan X3 plus 2X4 min 2X5 sama dengan 0. Nah, dengan memecahkannya untuk peubah utama, maka akan menghasilkan X1 sama dengan min 2X2, min 2X3 plus X4 min 3X5, dan X3-nya ini min 2X4 plus 2X5. Nah, X3 ini kita substitusikan ke yang X1. Jadi yang ini jadi min 2 dikali min 2X4 plus 2X5. Kita operasikan sehingga X1-nya sama dengan min 2X2 plus 5X4 min 7X5. Setelah itu, nah maka himpunan pemecahannya X1 sama dengan min 2R plus 5S min 7T, X2 sama dengan R, X3 sama dengan min 2S plus 2T, X4 sama dengan S, dan X5 sama dengan T. Sehingga solusi SPL homogen dari di atas ini yaitu X1, X2, X3, X4, X5 sama dengan ini. Kita tulis ulang, jadi
untuk R X1-nya itu min 2 dikali R, X2-nya 1 dikali R, yang lainnya nggak ada. Nah, untuk S itu X1-nya 5 dikali S, X2-nya tidak ada, X3-nya min 2, X4 1, X5 tidak ada. Lalu untuk T, X1 itu dikali min 7, X1 itu sama dengan min 7 kali T, X2 tidak ada, X3 2, X4 0, X5 1. Nah, di mana R, S, dan T ini merupakan parameter. Sehingga basis SPL homogen di atas adalah ini hasil dari basis homogennya. Jadi basis dari SPL homogennya itu min 2 1 0 0 0, 5 0 min 2 1 0 sama min 7 0 2 0 1. Sedangkan dimensinya adalah 3. Kenapa? Karena basisnya itu ada 3, 1 2 3. Nah, itu hasil dari SPL homogen yang ada di soal. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.